Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Sempat dikabarkan meninggal dunia, kisah kehidupan penyanyi lawas Deddy Dukun merentang cerita tentang karya-karya fenomenal yang hidup sepanjang masa. Musisi pop jazz kenamaan era 1980-an tersebut telah menelurkan banyak karya yang melintasi berbagai generasi dari masa ke masa. Pemilik nama asli Raden Deddy Agusdewantoro ini bahkan tak pernah kehilangan hasrat di dunia musik hingga sekarang. Meski sudah puluhan tahun berkecimpung di industri yang sama, kecemplung di dunia musik lewat ajakan Faris RM, sahabat semasa SMA, maka jadilah Deddy Dukun tunjukkan taji sebagai musisi kelas wahid Indonesia. Kini, di usia senja, Deddy Dukun tetap menikmati hari-hari tak jauh-jauh dari musik. Di salah satu tempat tongkrongan mereka, Deddy Dukun bangkitkan nostalgia hingga menyumbang suara membawakan lagu Masih Ada, salah satu lagu hits yang digarap lewat proyek duo bersama 2D bersama Dian Pramana Putra. Halo, saya Deddy Dukun. Saya biasanya di sini, markas teman-teman di sini. Di sana ada Om Peter, ada komplit di sana. Kita nanti ngobrol di sana. Salam saya buat insert. Ini Om Peter yang punya tempat ini. Memang lagu Om Deddy ini sangat legend. Ya, di mana-mana kalau lagunya, jangankan lagunya diputer, ya. Orang baru dengar judul lagunya aja banyak yang sudah langsung jatuh hati sama Om Deddy. Ya. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Deddy Dukun bukan asal kecemplung di dunia musik. Puluhan lagu ciptaannya disenandungkan banyak penyanyi top Indonesia. Ada nama Vina Panduwinata dan banyak lagi lainnya. Bukti bahwa Deddy punya kemampuan tak biasa hadir lewat setumpuk penghargaan. Bersama sederet prestasi, Deddy Dukun masih mengingat jelas setiap lembar kisah di balik penghargaan ini. Salah satunya adalah latar belakang terciptanya lagu Nurlela yang dibuat dalam waktu singkat, direkam dengan alat seadanya, bahkan notasinya lebih dulu jadi ketimbang lirik lagu itu sendiri. Lagu ini kemudian masuk dalam kompilasi karya Rumpis, grup musik yang digawangi nama-nama besar di industri seperti Vina Panduwinata, Memes, Trie Utami, Ita Purnamasari, hingga Yuni Syara. Nama Rumpis sendiri tercipta secara tiba-tiba pula melihat Vina dan kawan-kawan asik ngerumpi di sela-sela rekaman lagu mereka. Ini sebenarnya piagamnya masih banyak tapi nggak dibawa semua. Ini BASF Award, BASF Award. Ini juga BASF Award, ini HDX ya, HDX Award. Dan ini juga ada penghargaan juga. Ada yang tahun 87, ada yang tahun 89, ada yang tahun 90. Ada beberapa lagu saya yang mendapat BASF Award, kurang lebih sekitar 8-10 lagu lah, Mbak. Ini lagu Nurlela ini saya buat secara spontan tanpa alat musik. Nurlela ini pada saat saya buat baru notasinya aja saya buat dan sampai studio penyanyinya sudah datang, lagunya baru dibikin pakai mic, pakai tip kecil, saya rekam. Terus saya gabung sama arrangernya namanya Aminoto Kosin. Kita join sama dia, kita aransemen sama-sama dan liriknya belum jadi. Nah, Nurlela ini uniknya pada saat notasinya sudah selesai, aransemen sudah selesai, liriknya belum selesai. Nah, mereka sedang ngerumpi istilahnya. Ngerumpi dalam arti kata mereka menceritakan soal pacarnya, soal kekasihnya, bla 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 bla. Akhirnya saya pikir karena mereka ngerumpi, saya bikin namanya Rumpis. Rumpis itu nama grup. Terdiri dari Vina Panduwinata, Trie Utami, Malida, dan Atik Sibi. Ini waktu show di London sama Om Dian. Nah, ini Vina Panduwinata, Mus Mujiono, Faris RM, dan alhamdulillah ini show di Granada, alhamdulillah sukses. Banyak lagu yang dicipta secara spontan dan banyak pula yang kemudian meledak di pasaran. Lagu Nurlela adalah salah satu yang mengantarkan nama Deddy Dukun meraih penghargaan BASF Award kategori album terlaris pop kreatif tahun 1990. Kini, 3 dekade lebih berlalu, Deddy Dukun masih aktif bermusik. Banyak grup yang tercipta dan tak satu pun yang bubar di tengah jalan. Tapi benarkah kesibukan Deddy Dukun di panggung musik di usia tak lagi muda menyisakan kekhawatiran bagi anak-anaknya? Always kita selalu show untuk musik Indonesia.
ada 7 bintang plus Vina Panduwinata, dan rencananya kita akan show lagi nanti di sekitar bulan September. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Dulu 7 bintang terdiri dari saya, Dian Pramana Putra, Yopi Latul, Mus Mujiono, Atik Sibi, Malida, Tri Utami. Ketika aku larang dan papa itu nggak show, justru malah papa sakit gitu. Papa kalau ya kayak tiba-tiba panas badannya kayak gitu. Jadi memang aku berpikir kayak memang harus seperti ini, jalan Tuhan memang harus seperti ini. Harus kayak gitu sih paling. Merentang jejak karya Deddy Dukun, maka tak habis-habis untuk diurai. Sebab hingga kini setidaknya hampir 1000 lagu terdaftar sebagai ciptaannya. Tapi di balik gemilang kadir, Deddy Dukun mengawali profesi sebagai pencipta lagu dengan melewati jalan terjal. Terlecut semangat karena dihina dan dianggap tak bisa menciptakan sebuah lagu, maka ia bisa buktikan diri hingga banyak lagu-lagunya masih terus dinikmati hingga sekarang, bahkan oleh generasi-generasi muda yang tak mendapati masa-masa kejayaan sang musisi. Selesai berdoa, diberi kemudahan sama Tuhan membuat satu lagu yang berjudul Mawar Jingga. Waktu itu saya bikin, dan akhirnya begitu selesai, bikin dong, ini contohnya, saya bikin pakai gitar, selesai pakai gitar, gayetnya mana? Saya bikin gayetnya, kata-kata Mawar Jingga, dan alhamdulillah selesai bikin itu, Billy transfer ke alat musik lain, piano, drum, dan akhirnya selesailah lagu itu dan dijadikanlah theme song film Mawar Jingga. Karena saya dihina sama orang nggak bisa disuruh bikin lagu. Nah akhirnya disitulah saya mendengar kok baru saja jadi pencipta lagu aja udah sombong, dan saya berdoa sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk bisa menciptakan lagu. Dan akhirnya orang-orang yang menghina saya, orang-orang yang tidak percaya saya sebagai pencipta lagu, mereka selalu di mana-mana menghina saya. Orang nggak bisa kok jadi pencipta lagu. Dan alhamdulillah setiap lagu yang saya buat jadi hits. Dan alhamdulillah Jakarta Rhythm Section, K3S, 2D, 7 bintang plus Vina Panduwinata, alhamdulillah yang menjadi salah satu komandannya adalah saya di samping teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah grup itu masih bertahan sampai sekarang. Darah seni mengalir deras dalam tubuh Deddy Dukun. Usia boleh menua, tapi semangat berkarya tak padam oleh sekedar angka-angka umurnya. Dan darah ini pula yang mengalir pada ketiga anaknya, meski anak sulung memilih dunia musik sebatas hobi semata. Kebetulan anak saya semuanya tiga-tiganya bisa nyanyi. Yang nomor 1 juga bisa nyanyi, tapi yang nomor 1 pemalu. Mereka hanya kuliah aja, nyanyinya kalau pas saya show mereka ikut nyanyi. Dan yang kedua juga Fikri ikut nyanyi. Yang paling sangat aktif di musik adalah yang nomor 3. Dia bisa bikin lagu sendiri, dia bisa main semua alat musik, dan mereka sering tampil-tampil di tempat-tempat tertentu untuk show. Kebetulan iya, kakak, baik aku, adik pun juga sama, kita musik. Cuman kalau kakak itu dia kayak mengubur bakatnya dia dalam bernyanyi aja sih. Dia chef di salah satu hotel di Bogor, kakak tuh. Dia lebih memilih itu. Kalau untuk aku dan adik itu tuh memang di luar tuh kita kayak di kafe-kafe kita ngisi juga. Meninggalkan kisah keseharian Deddy Dukun dengan setumpuk karya dan prestasinya dari Pulau Bali sana, seperti apa pula kisah di balik jalur maut Tiga Wasa yang dikenal kerap menelan korban jiwa. Seperti apa jalur menanjak dengan jurang begitu curam yang tak jarang membuat pengendara gelagapan hingga mengalami kecelakaan. Lalu apa yang membuat jalur ini kerap terjadi kecelakaan hingga berjuluk jalur maut? Nantikan penelusuran tim Insert Investigasi menyibak kisah di jalur maut Tiga Wasa di Bali sesaat lagi.